Yo, balik lagi bareng gue Rio dari Gambar Semenit. Jadi ceritanya hari ini gue lagi bingung aja mau gambar apa. Bener-bener nggak tahu. Soalnya lagi nggak ada orderan dan gue juga baru bisa luangin waktu lagi buat ngegambar setelah aktivitas gue yang lain. Jadinya tambah makin bingung. Tapi nggak tahu lagi kebelet apa. Gue tiba-tiba ingat sama salah satu gambar legend dari sejak gue SD mungkin. Iya, sama si gambar Ksatria Faber-Castell ini. Gak tau kenapa gue pengen aja buat ngegambar ini. Walau sebenarnya gue juga udah pernah pengen gambar ini waktu kecil dulu. Cuman ya karena gue kecil waktu itu dan gue merasa dari gue kecil Belum mampu dan merasa kayak mustahil aja buat bisa gambar sebagus kayak gini guys. Tapi dengan progres gue yang sekarang, gue bakalan nyoba buat ngegambar Ksatria Faber-Castell ini dengan semaksimal mungkin. Ya walaupun sebenarnya karena lagi gabut aja sih dan gak ada orderan. Jadi pertama gue bakalan mempetakan gambarnya dulu, buat nentuin ukuran dan tata letak dari objeknya biar nggak kebesaran, kekecilan, atau kepinggiran guys. Tapi kalau buat kalian yang nggak mau ribet dan supaya hasilnya bisa lebih presisi, kalian bisa pakai metode grid atau garis bantu. Nah, setelah gue selesai metain sisi gambarnya, baru kemudian kita mulai sketchingnya kawan. Untuk sketsa dasarnya nggak perlu tebal-tebal dan jangan takut salah. Namanya juga sketsa dasarnya, bukan gambar akhir atau jadinya. oh iya, kenapa nggak pakai metode grid bang? Kan lebih akurat dan presisi. Memang iya sih, pakai metode grid atau garis bantu itu sangat membantu banget. Tapi kalau terus-terusan kita pakai garis bantu, kita itu bakalan ketergantungan dan nggak bisa berpikir di luar garis. Karena kan inti dari menggambar itu ya imajinasi dan kepekaan terhadap bentuk 3 dimensi atau struktur anatomi kalau di tubuh makhluk hidup dan manusia. Oke, di sini satu kesatrianya sudah kelihatan, tinggal ksatria yang menggunakan pensil Faber-Castell yang belum. By the way, di sini gue juga pakai pensil Faber-Castell ya, walaupun pendeknya sudah setengah jadi kelingking, mau gimana lagi. Cuma ini yang gue punya. Jadi ini sekalian tantangan menggambar dengan satu pensil ya, hahaha. Untuk proporsi gambarnya, karena di awal gue sudah metain kertasnya sesuai dengan posisi dan ukuran pada referensi aslinya, jadinya waktu gue sketching, proporsinya bisa mirip walaupun nggak pakai grid. Tinggal gue ikutin coret-coretan di awal tadi dan nyesuaiin anatominya sesuai dengan insting kita guys. Tapi kan instingku nggak bisa dipercaya bang. Nah, disitulah pentingnya latihan. Menggunakan metode grid itu memang perlu, apalagi untuk mengejar akurasi. Cuman kita juga tetap perlu melatih insting kita dengan memberinya kepercayaan, dengan berani berekspresi di luar garis bantu. Bukan berarti garis bantu itu buruk ya. Dulu di awal-awal gue juga selalu menggunakan garis bantu dan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan instingku guys. Karena insting itu bukan sekedar kemampuan abstrak yang kebetulan, tapi kemampuan yang terlahir dari pembiasaan dan pengulangan cuy. Anjay, malah kata-kata anjir. Lanjut, nggak apa-apa kita coret-coret dulu untuk sketsa dasarnya. Yang penting bentuk dan gambarnya sudah mulai kelihatan. Terus kita perjelas lagi gambarnya dengan cara memberikan sedikit penekanan supaya terlihat semakin pekat. Di sini gue juga mulai menghapus bagian-bagian yang salah di awal dan merapikannya kembali. Juga melengkapi detail-detailnya yang belum jadi, seperti di bagian kaki kudanya ini. Jangan lupa kita buatkan backgroundnya juga dengan arsiran tipis-tipis dulu. Dan kira-kira inilah dia tampak sketsanya. Tapi karena waktu sudah larut dan gue juga udah lumayan ngantuk, jadi kita istirahat dulu guys. Kalau videonya rame, gue bakalan lanjut selesaiin gambar ini. Tapi menurut kalian, lebih baik gue selesaiin gambar ini menggunakan pensil saja atau full color guys? Jangan lupa taruh pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan supportnya dengan like dan ikuti channel ini biar gue makin semangat buat video lagi dan lanjut ke part 2.